Wawancara mahasiswi, Prodi Tadris X Suin Syarif Hidayatullah. Selasa 12 November tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Maluku akan mengobservasikan Provinsi Maluku. Sebelumnya Ibu izin memberikan waktunya untuk kami observasi. Perkenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Stella Tamasale, Kepala Anjungan Daerah Maluku Taman Mini Indonesia Indah. Oke nih Ibu, boleh tanya-tanya Ibu ya terkait Maluku ini tuh seperti pakaian adatnya itu, nama pakaian adat itu apa sih Bu kalau ada di Maluku itu? Oke, jadi Provinsi Maluku itu punya 11 kabupaten kota dan setiap kabupaten kota itu di dalamnya ada beberapa suku. Jadi kita tuh aslinya memiliki banyak sekali baju adat. Nah, kali ini kita akan mengangkat mengenai seperti di belakang kita ini ada baju adat dari salah satu suku di Maluku yaitu suku Tanimbar. Letaknya di Maluku bagian tenggara, jadi di bawah. Kalau di peta itu dia di bawah. Ini adalah baju pengantin laki-laki dan perempuan dari suku Tanimbar. Wastra yang digunakan ini khas karena Maluku salah satunya kita punya kain tenun Tanimbar. Ini kainnya itu dibuat mandiri oleh warga di Tanimbar, jadi diolah dari masih benang kapas gitu ya, kemudian diolah menjadi benang, kemudian nanti akan diwarnain. Jadi prosesnya itu ada memakai pewarna buatan dan ada yang memakai pewarna alami. Kalau yang seperti contoh ini dia memakai pewarna buatan, jadi warnanya lebih gelap, lebih hidup. Kalau yang memakai pewarna, kalau zaman dulu orang suku Tanimbar itu menggunakan pewarna alami, jadi dari misalnya getah-getah pohon atau dari buah mengkudu atau jadi pokoknya dari buah-buahan gitu loh. Jadi buah merah dijadikan sebagai pewarna merah gitu ya. Tapi kalau pewarna buatan atau alami ini dia warnanya lebih soft gitu. tidak kuat seperti warna ini. Kemudian nanti benangnya itu diwarna-warnain, jadi misalnya mereka butuh merah, hitam, dan beberapa orang yang lain, kemudian nanti dimasukkan ke dalam semacam mesin tenun atau mesin, jadi diatur, disusun, dan motif-motifnya juga langsung disusun di situ, baru kemudian ditenun. Jadi proses penenunan itu untuk kain itu bisa memakan waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Nanti kainnya misalnya untuk ini kan, untuk kebutuhan kain ini ya, kain bawahan yang perempuan ini butuh waktu berbulan-bulan karena dia lebar dan panjang gitu ya. Kalau untuk syalnya lebih singkat waktunya gitu. Jadi kalau motifnya lebih rumit motif itu membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk proses pembuatannya. Setelah jadi kainnya, kemudian nanti dicelupin lagi untuk dikasih pengikat warna gitu. Jadi warnanya nanti nggak luntur kalau dicuci gitu ya. Untuk perawatan selanjutnya itu sih. Pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan tentang bagaimana corak, bentuk, warna, dan motif tentang pakaian adat yang akan dijelaskan. Oke, untuk suku Tanimbar ini yaitu wastra tenun Tanimbar. Untuk motifnya itu dia punya banyak sekali motif. Motifnya itu yang digunakan pada setiap baju itu berbeda-beda. Misalnya untuk motif baju perkawinan itu seperti ini, kemudian ada motif untuk misalnya baju untuk perkabungan, kemudian untuk sehari-hari, untuk raja, itu beda-beda motif. Nah, motif-motif yang ada di kain tenun Tanimbar itu motif-motif yang berkaitan dengan alam. Misalnya motif panah, anak panah kayak gini kan, anak panah gitu ya. Kemudian ada motif
bunga gitu, bunga, ada motif binatang-binatang di hutan gitu. Jadi motif-motifnya itu motif-motif yang alam gitu ya, karena ini kan kain yang sudah ada dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu kan, menjadi tradisi masyarakat suku Tanimbar. Jadi mereka memang motif-motifnya itu sesuatu yang mereka lihat dalam keseharian hidup mereka sehari-hari di hutan, kemudian di kebun gitu ya. Jadi ada beragam, beratus bahkan mungkin ribuan motif untuk kain tenun Tanimbar ini gitu. Dan tiap motifnya itu kegunaannya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Baju perkawinan motifnya khusus, baju untuk kematian motifnya khusus, baju untuk keseharian motifnya khusus. Seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaannya, apakah perhiasan atau aksesoris pelengkap pakaian adat memiliki makna simboliknya? Oke, untuk baju pengantin suku Tanimbar ini, yang perempuan itu di bagian lehernya menggunakan seperti itu kita namakan bulan, jadi itu kalung bulan namanya. Kemudian ada lagi di bagian kepala itu juga bulan. Lalu yang laki-lakinya ini kan bulat ya, itu tuh matahari gitu. Jadi itu melambangkan simbol benda-benda alam yang besar gitu ya. Kemudian di kepalanya itu ada hiasan burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini salah satu hewan endemik yang hidup di Maluku dan Papua, terutama banyak memang di suku Tanimbar gitu. Di wilayah suku Tanimbar ini banyak tumbuh banyak hidup burung cendrawasih gitu. Burung cendrawasih ini digunakan di kepala dan di perempuan. Jadi itu merupakan simbol kayak kehormatan gitu, karena burung ini kan indah ya, burung indah, kemudian langka, jadi dipakai di kepala itu menunjukkan kehormatan, keindahan gitu untuk si pengantin ini. Oke Bu, untuk selanjutnya itu bagaimana perbedaan pakaian adat antara bangsawan dengan masyarakat biasa? Oke, khusus untuk suku Tanimbar, perbedaan baju adatnya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu lebih kepada motif dari si tenun Tanimbar itu gitu ya. Jadi motif tertentu hanya digunakan oleh bangsawan, kemudian motif tertentu hanya digunakan oleh rakyat biasa. Atau motif tertentu hanya digunakan saat ada upacara-upacara adat, misalnya perkawinan, kemudian perkabungan gitu ya. Jadi perbedaannya itu lebih kepada motifnya. Jadi akan terlihat simbol dan maksud dari tujuan pemakaian bajunya itu dari motif yang ada pada kainnya gitu ya. Ini untuk penggunaannya sama. Jadi perempuannya biasanya tidak memakai baju dalaman, jadi langsung kain gitu ya, kain sarung itu langsung. Kemudian ditutup juga bahunya dengan selendang dari kain tenun. Laki-laki juga yang membedakan itu hanya dengan motif-motifnya. Kami perwakilan dari kelompok Maluku mahasiswa UIN Jakarta berterima kasih atas penjelasan dan wawancaranya dari Ibu Stella selaku pimpinan Anjungan Maluku. Kepada Ibu Stella kami ucapkan terima kasih. Mau tahu tentang seni dan budaya Maluku? Yuk ke Anjungan Maluku aja. Di Anjungan Maluku aja, di Taman Mini aja.